Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Fitri Anasari dengan NIM 19038420270. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pelaksanaan pembelajaran dengan pemecahan masalah matematika. Adapun materi yang saya pilih bagi pelaksanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika ini adalah pada materi pecahan bagi siswa kelas 5 SD, yaitu di Sekolah Penempatan bagi Program Kampus Mengajar Angkatan Kedua, yaitu SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan pemecahan masalah matematika, saya telah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada pelaksanaan pembelajaran tersebut terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama untuk 3.1 itu adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Bagi kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Bagi indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. 3.1.2 melakukan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Bagi KD4, indikatornya adalah 4.1.1 memilih penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. 4.1.2 melakukan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Adapun tujuan pembelajaran bagi KD3, siswa dapat menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Bagi KD4, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Untuk submateri bagi pelaksanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika ini adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan model pembelajaran, problem based learning, dan metode pembelajaran pemecahan masalah matematika. Adapun sumber belajar yang saya gunakan adalah buku peserta didik senang belajar matematika untuk SD atau MI kelas 5. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya, pada pembukaan saya mengawali pembelajaran dengan memberi salam, mengajak siswa berdoa sebelum belajar dan mengecek kehadiran siswa. Saya memberi motivasi dan kegiatan untuk menambah konsentrasi siswa. Saya mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari melalui tanya jawab. Saya juga menginformasikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Bagi kegiatan inti, saya menjelaskan terkait metode pemecahan masalah dalam matematika. Terdapat 11 strategi pemecahan masalah matematika yang bisa siswa gunakan untuk menyelesaikan soal berbentuk cerita. Apa saja strategi untuk menyelesaikan masalah matematika? Yang pertama adalah menggunakan gerakan fisik atau menggerakkan benda konkret. Yang kedua, membuat gambar dan diagram. Nah, membuat gambar dan diagram ini adalah strategi yang sering digunakan oleh siswa. Kemudian bisa juga menggunakan strategi dengan menemukan pola. Yang keempat, membuat tabel. Yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematis. Yang keenam, tebak dan periksa. Yang ketujuh, kerja mundur. Yang kedelapan, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang diperlukan. Nah, untuk strategi ke-8 ini juga sering digunakan oleh siswa dan juga sering diajarkan oleh guru-guru di sekolah, yaitu dengan cara menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan juga informasi yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya. Bagi strategi ke-9 adalah menggunakan kalimat terbuka. Strategi ke-10, menyelesaikan masalah yang mirip atau yang lebih mudah. Nah, ini juga sering digunakan ya, di mana biasanya guru memberikan satu soal yang mirip dengan soal yang akan diujikan kepada siswa, sehingga siswa bisa mendapat gambaran dan juga bisa menyelesaikan soal tersebut. Dan strategi yang terakhir, yaitu strategi ke-11, adalah mengubah sudut pandang. Bagi pembelajaran pemecahan masalah matematika ini, saya menerapkan langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh G. Polya. Yang pertama adalah dengan memahami masalah yang diberikan. Yang kedua, membuat sebuah rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Yang ketiga, menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan rencana yang telah direncanakan. Dan yang terakhir adalah mengecek kebenaran dari penyelesaian yang diperoleh. Ketika melaksanakan pembelajaran pemecahan masalah matematika tersebut, saya memberi satu contoh soal pecahan yang berbentuk cerita untuk diselesaikan. Nah, jadi soal ini merupakan soal panduan yang akan siswa pelajari terkait pemecahan masalah matematika dan kemudiannya akan siswa coba terapkan pada soal yang akan saya uji cobakan kepada mereka. Jadi, setelah saya memberi contoh soal tersebut, saya membimbing siswa untuk mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanya dalam soal cerita. Nah, ini adalah pada langkah pertama untuk memahami masalah tersebut. Kemudian untuk langkah kedua, membuat sebuah rencana, saya menstimulasi siswa untuk dapat mencari alternatif penyelesaian masalah melalui tanya jawab. Kemudian, setelah tanya jawab dan juga bimbingan kepada siswa supaya siswa bisa memikirkan alternatif penyelesaian masalah yang diberikan, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk menghitung jawaban yang benar berdasarkan teknik penyelesaian yang mereka telah pilih. Nah, ini adalah pada langkah ketiga untuk menyelesaikan masalah. Jadi, setelah dibimbing dan juga distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, mereka memikirkan teknik ataupun langkah untuk menyelesaikan masalah yang diberikan itu berdasarkan cara yang mereka senangi, cara yang mereka pahami, dan cara yang menurut mereka itu adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Jadi pada langkah ini, saya memberi kebebasan kepada siswa untuk menerapkan mana-mana strategi dari 11 strategi pemecahan masalah matematika tersebut untuk siswa gunakan bagi menyelesaikan masalah. Siswa bisa menggunakan salah satu dari strategi tersebut, ataupun siswa bisa menggabungkan beberapa strategi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Selanjutnya pada langkah yang terakhir yaitu untuk memeriksa jawaban, saya meminta siswa untuk memeriksa hasil perhitungan mereka dan meminta mereka untuk memahami teknik penyelesaian masalah yang mereka gunakan supaya mereka bisa menerapkan teknik tersebut pada soal yang berbeda. Jadi setelah diperiksa jawabannya dan ternyata cara yang mereka gunakan itu menghasilkan jawaban yang sama, berarti telah dibuktikan bahwa untuk memecahkan masalah matematika itu terdapat banyak strategi yang bisa digunakan. Jadi walaupun caranya itu berbeda, hasilnya juga akan tetap sama. Selanjutnya, setelah selesai bimbingan untuk memecahkan masalah matematika, saya memberikan siswa satu soal sebagai soal uji coba untuk melihat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan bimbingan yang telah saya berikan di awal pembelajaran. Jadi, siswa diberi waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kemudian mereka mempresentasikan hasil jawaban mereka. Siswa diberi ruang untuk saling bertanya jawab dan melakukan diskusi. Setelah selesai, saya menguatkan pemahaman siswa terkait strategi yang dapat mereka gunakan untuk memecahkan masalah matematika. Dengan ini, mereka tidak perlu takut lagi dengan soal yang berbentuk cerita atau soal yang membutuhkan siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan menerapkan strategi yang ada, ternyata siswa lebih mudah mendapatkan jawaban yang benar. Sebagai penutup, saya mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberi motivasi. Saya juga memberikan tugas untuk mereka kerjakan di rumah dan juga menutup pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Untuk penilaian, bagi penilaian pembelajaran ini ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, ini berdasarkan pengamatan keaktifan siswa di kelas, seperti tanggung jawab, kerjasama, dalam merespon setiap arahan dan tugas yang diberikan. Untuk penilaian pengetahuan adalah tes tertulis yang berbentuk uraian, berdasarkan pada buku siswa di bagian asyik mencoba untuk nomor 1 hingga 3. Bagi penilaian keterampilan, ini berdasarkan kinerja siswa dan juga tes tertulis yang dilaksanakan di dalam kelas sebagai uji coba untuk pembelajaran pemecahan masalah matematika. Jadi, untuk penilaian sikap telah disediakan atau telah direncanakan lembar pengamatan penilaian sikap yang terdiri dari 2, sikap spiritual dan juga sikap sosial. Nah, untuk sikap spiritual ini, saya mengamati perilaku siswa dengan melihat apakah siswa mengucapkan salam ketika saya memasuki kelas dan juga berdoa sebelum memulai pelajaran dengan khusyuk. Kemudian untuk sikap sosial adalah tanggung jawab dan juga kerjasama yang diberikan siswa sepanjang pembelajaran dilaksanakan.
Untuk penilaian pengetahuan ini, kalian diberi adalah 3 soal uraian pada asyik mencoba. Pada rencana pembelajaran juga telah saya sediakan kunci jawaban dengan skornya, yang kemudian akan dimasukkan pada rekap skor siswa untuk mengetahui berapa penilaian pengetahuan mereka. Nah, untuk penilaian keterampilan ini ada 2 jenis penilaian yang saya laksanakan, yaitu penilaian berdasarkan tes tertulis yang dilaksanakan di dalam kelas dan juga penilaian berdasarkan kinerja mereka di dalam kelas. Nah, di sini bisa dilihat soal yang saya uji cobakan kepada siswa kelas 5 tersebut. Jadi, soal yang diberikan kepada siswa itu dikoreksi dan juga dilihat sejauh mana kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematika. Jadi, skor maksimal untuk soal ini adalah 7. Dengan kriteria sebagai berikut. Untuk penilaian kinerja siswa di dalam kelas, ini ada 3 kriteria. Yang pertama itu pendekatan pemecahan masalah yang digunakan. Yang kedua, ketepatan perhitungan dan penjelasan prosedur. Jadi, untuk setiap kriteria, rentang penilaiannya adalah dari 1 hingga 4. Berdasarkan penilaian kinerja siswa, di sini saya telah menyiapkan rekapan skor bagi siswa tersebut. Dan juga cara untuk menghitung skor yang diperoleh siswa bagi setiap penilaian pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, bisa dilihat hasil dari pelaksanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika yang saya terapkan kepada siswa kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pecahan, yaitu pada bagian pemecahan masalah matematika. Jadi nanti di akhir adik-adik semua akan menjawab satu soal matematika yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah matematika. Tapi sebelum adik-adik semua jawab soal matematika itu, Ibu akan jelaskan dulu satu contoh soal terkait pemecahan masalah. Oke, jadi bisa dilihat di depan ini ada satu contoh soal. Soalnya itu adalah Sarah membeli kue coklat. Ibu memotong kue itu menjadi 10 bagian. Ayah mengambil 2 potong kue dan ibu mengambil 4 potong kue. Berapa potong sisa kue coklat Sarah? Nah, ini kan suatu soal yang berbentuk cerita. Jadi dalam soal ini sebenarnya kita bisa dengan mudah menyelesaikan soal ini dengan menggunakan ataupun dengan memakai metode ini pemecahan masalah matematika. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu ketika kita diberi soal, kita harus menganalisis dulu informasi yang diberi pada soal. Itu lihat pertama itu Sarah membeli kue coklat. Kemudian apa yang dilakukan? Ibu memotong kue itu menjadi 10 bagian. Ini menjadi 10 bagian. Artinya kita tahu dari 1 kue, ibunya potong menjadi 10 bagian. Oke, selanjutnya ayah mengambil 2 potong kue. Artinya ada 10 bagian dari potongan itu, ayah ngambilnya berapa? 2. Kemudian ibu ngambilnya berapa? 4. Kemudian kita sekarang apa? Nanti ada 2 potong kue sama ya, 2 potong kue dan juga 4 potong kue. Sekarang kita apa? Berapa potong sisa kuenya? Sisa kue yang salah ada. Nah, ini gimana cara kita selesaikan? Ada yang tahu? Pertama kita buka dulu, kita lihat soalnya. Pertama kita udah analisiskan. Nah, di sini apa aja informasi yang diberikan. Kemudian kita juga tahu apa soal yang ditanya. Soalnya tadi ada sisa. Jadi gimana cara kita masukkan ini dari setiap informasi kalau dari foto ya? Ini ayah yang 2. Ini ayah yang berapa? 2 per 10. Ibu ngambil 4 ya? 4 per 10. Nah, ini benar nggak? Ini dalam bentuk penjumlahan pecahan. Dipelajari kan di kelas? Tapi ini dalam ini kan kita belajar langsung, tapi nggak ada situasinya. Sebenarnya dari situasi ini kita bisa. Ini contoh sederhana ya, yang di atas itu contoh lain lagi. Tapi caranya ketika jawab soal nanti, caranya sama kayak ujian. Pertama kita apa dulu? Analisis soalnya dulu, di garis mana informasi yang diberikan, di garis. Nah, kita garis, kita bisa pakai cara logika, bisa kita gambar, atau bisa kita tulis. Ya, nanti langsung dijawab. Oke, sekarang ibu beri waktu, jam berapa? Oke, ibu beri waktu sekitaran 15 menit. Karena kan cuma satu soal kan? Tolong dikerjakan. Oke, bisa dimulai sekarang. Dipahami soalnya ya, cuma digaris ya. Bisa, digaris aja nggak apa-apa sekarang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.